pakai T depannya, jadi sana, nggak sana ngusir. Oke, Jis dan An. Ini pasti banyak nih yang sering dengar kan, Jis dan An. Mau dijadiin film? Mau dijadiin film. Halo Sobat Grit, hari ini Adela nggak sendirian. Hari ini aku udah sama Rintik Seduh. Rintik Seduh. Nah, buat yang nggak tahu Rintik Seduh, sebenarnya nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Sana. Pakai T depannya, jadi sana, nggak sana ngusir. Oh, bukan Sana? Bukan sana, tapi Sana. Sana, oke. Sana, aku boleh tahu dong, Sana nih sebenarnya umurnya berapa sih? Aku baru mau 22. Baru mau 22, tapi Rintik Seduh itu banyaknya tentang cinta. Betul. Umur 22, kayaknya persoalan cintanya udah sedalam itu. Kayak udah paling paham ya. Tapi aku mau tanya dulu, sebenarnya dapat nama pena Rintik Seduh itu dari Dapat namanya, jadi waktu itu sebenarnya lagi hujan. Lagi hujan dengan isi kepala kayak emang lagi nyari nama gitu. Terus karena kalau tadinya mau makan nama hujan, tapi hujan kayaknya sudah pasapardi banget. Jadi apa ya yang biar nggak hujan, terus akhirnya ya udah rintik aja biar lebih memudahkan dan nggak ngerepotin. Terus ngambil seduh, kenapa seduh dan nggak sendu? Karena sendu udah terlalu mainstream. Aku ngambil seduh supaya tiap kesedihan yang dirasain orang pas baca tulisanku bisa kayak rintik yang berlalu gitu. Oke, berarti rintiknya kayak ngapus seduh. Ngapus, betul. Oke. Sebenarnya mulai menulis dari kapan? Mulai menulisnya dari SMA, tapi kalau menulisnya dulu tuh SMP, tapi ngerasa kayak punya turning point yang ternyata gue emang suka nulis tuh SMA. Jadi waktu SMP tuh teman-temanku kalau curhat ke aku, terus curhatannya aku tulis lagi di kertas. Oke, jadi curhatan teman-temannya. Iya, jadi lagi. Iya, jadi tulisannya sebenarnya nggak ada yang tentang aku. Oh. Jadi mereka cerita, terus aku tulis ulang, terus nanti mereka jadi baca lagi kayak, wah tulisannya bagus juga San, kayak gitu-gitu ya. Baru SMA aku baru sadar kayak ternyata gue suka nulis banget tuh, yang baru aku kirim-kirim ke mading majalah sekolah gitu. Tapi buku pertamanya Sana sebenarnya apa sih? Buku pertamaku itu Gis dan N, itu trilogi, yang trilogi terakhirnya baru terbit bulan depan, tentang seseorang yang baru kenal cinta pertamanya, baru ngerasain jatuh cinta waktu dia SMP dengan seorang alumni sekolah itu yang akhirnya ceritanya perjalanannya panjang sampai mereka kuliah tuh. Oke, Jis dan An. Ini pasti banyak nih yang sering dengar kan, Jis dan An. Mau dijadiin film? Mau dijadiin film. Itu baru selesai syuting. Bisa sampai dijadiin film. Ini sebenarnya lebih ke tragedi yang gak aku duga aja sih. Kayak bikin buku juga menurutku kecelakaan, karena aku pikir aku bikin buku di umurku 28 gitu, udah gede lah, udah ready. Ternyata bikin bukunya umur 19 tahun pertama kali waktu itu. Jadi ketika buku GSNN masuk ke cetakan kelima, atau karena aku lupa, tiba-tiba ada orang beberapa PH yang nawarin untuk difilmin. Terus aku kayak, apa ini film layar lebar apa film-film di TV gitu, karena kayak apa bener mau difilmin. Terus aku kayak mereka meyakinkan, oh enggak ini film beneran gini. Terus aku akhirnya cari yang paling cocok, dan akhirnya ketemu yang cocok, akhirnya dibikin film. Oke, tapi Jis dan An, ini trilogi. Apakah akan ada film selanjutnya? Oh tentu. Jadi dibikin lanjutan ini kan yang pertama tayangnya pertengahan tahun. Mungkin kayak Oktober November kita baru syuting film keduanya. Itu sebenarnya kamu ikut main gak sih? Ditawarin jadi cameo, cuman enggak deh kayaknya. Cukup yang enggak kelihatan aja. Kalau yang kelihatan orang enggak deh, thank you. Kalau untuk buku Jis dan An sendiri, itu ada nggak sih kayak sedikitnya lah pengalaman kamu sendiri, atau memang pure kamu itu dari pikiran kamu, dari imajinasi kamu? Sebenarnya ini pembacaku udah pada tahu sih bahwa sebenarnya Gis dan An tuh, Gis tuh seorang cowok dan N tuh aku sebenarnya. Jadi karena orang kalau baca bukunya bisa nebak ya ini cerita tentang penulisnya atau bukan. Apalagi aku di Gis dan N itu sudut pandangnya aku. Jadi mau nggak mau ada bagian dari diriku yang juga aku tulisin di situ gitu. Ya udah, jadi sebenarnya tentang aku bikin buku itu sebenarnya bentuk kekagumanku kepada seorang cowok gitu, yang
yang waktu itu dia kuliah di Berlin, yang aku nggak tahu gimana cara ngomongnya, akhirnya aku bikinin buku lah gitu. Cuman emang didramatisir aja biar dia nggak kena banget gitu. Oke, ini kita mau berlanjut ke buku kamu yang paling baru. Oke. Baru meluncurkan 2 buah buku. Salah Ya. satunya yang aku pegang ini, Buku Minta Dibanting. buku Minta Dibanting. Ini aku ngerti sih kenapa buku ini minta dibanting, karena pertama kali aku baca buku ini aku pengen banting bukunya. Itu justru tujuannya. Oh, itu tujuannya. Tujuannya itu. Kalau misalkan buat yang belum tahu, buku Minta Dibanting ini sekali kamu baca, baru halaman pertama kamu pengen banting. Kenapa? Karena ngerasa sampai hati. Karena Kayak pas relate. ngeliat tuh langsung kayak, aku disindir ya. Kok ada gue ya di buku ini? Iya. Itu sebenarnya aku mau tahu nih. Kamu dapat dari mana kata-kata itu? Apakah kamu dengar terus terilhami ataukah kayak ini kejadiannya gue banget juga kayak Jis dan An, tapi itu kan lebih dijadiin cerita. Yap. Kalau ini kan bukan dijadiin Iya, itu cerita sebenarnya cuma ya. tulisan sehari-hari aja sih. Nih tulisannya tuh kayak simple, gini aja, simple banget, tapi ngena. Itu boleh dong dijelasin sedikit aja. Sebenarnya aku masih memakai cara kerja untuk dengerin curhatan teman itu sampai sekarang. Jadi temanku nih segeng kalau cerita pasti ke aku gitu, dan aku pasti menjadikan mereka konten gitu. Oke, tapi udah setuju kan? Udah setuju. Kayak misalkan nih bagus nih nak buku apa cerita lo gue jadiin postingan hari ini, boleh nggak? Boleh sekalian buat gue kode kayak gitu. Nanti biasanya dari cerita itu aku kayak menyimpulkan lebih kayak ke menjudge dia gitu loh, untuk kayak ya mungkin emang salah lo deh yang terlalu sayang yang kayak gitu. Jadi emang sumbernya dari teman sama dari pembacaku yang sering ngasih laporan sehari-hari ke DM. Oke, tapi kan ini namanya postcard. Betul. Ada yang pernah ngirimin nggak? Postcard maksudnya? Ini kan bisa dikirim nih. Iya. Oh, pembacaku udah mencoba, apalagi pas Valentine kemarin. Banyak. Jadi lucunya pembacaku yang jomblo jadi bisa merayakan Valentine gara-gara buku ini. Omblo dan Blue ya? Omblo dan Emblu. Jadi mereka yang jomblo nih bisa ngerayain Valentine dengan cara ngirim ke orang yang mereka tuju gitu, digunting, ditaruh lah, diselipin entah di mana. Tapi nggak pakai nama. Oke. Jarang yang berani pakai nama lah. Tapi ada nggak sih yang pernah laporan, Kak aku berhasil nih jadian sama kakak? Sama orang ini, misalkan gitu, sama orang ini karena ngekodein pakai entah quotes dari bukunya lah, atau dari sini. Aku malah lebih sering dengar cerita tragis mereka sih. Oh, oke. Jadi kayak misalkan dia udah beli buku ini, ada satu cewek beli buku ini, terus yang cowok dia tuju beli buku untuk cewek lain, ngerti gak sih? Aduh, sakit banget sih. Sakit banget. Aduh. Aku pas udah ngirim DM itu aku kayak maaf ya kalau aku nggak bikin buku ini kamu nggak akan sakit hati. Aku nggak bermaksud. Ini yang untuk pembacanya yang kirimin Siapa aku lupa namanya. bla 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 itu. Bla bla bla. Kak, aku udah ngodein dia, ternyata dia juga beli buat orang lain. Ya maaf. Tapi emang cinta seperti itu sih. Betul, cinta sebercanda itu guys. Jadi jangan serius-serius. Tapi harus diserius. Harus serius sih, betul. Tuh kan ya? cewek tuh maunya diseriusin. Ya, cewek tuh nggak mau gitu dibercandain. Iya, harus ada statusnya guys. Oke, kita beralih ke buku lain yang lebih serius. Betul, itu buku sangat serius. Buku sangat serius. Buku yang kamu bikin berkolaborasi dengan Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono. Ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai berkolaborasi dengan Sapardi Djoko Damono? Itu mimpi sih. Jadi aku udah ngefans deh sama Pak Sapardi dari SMP. Terus jadi deket, waktu itu ada sebuah acara gitu, kita satu panel, saling kenal. Akhirnya Pak Sapardi follow back aku di Instagram, dari situ ngobrol-ngobrol di DM, barulah Pak Sapardi kayak searching tentang Rintik Seduh, tentang aku, nyari info, oh kamu nulisnya kayak gini-gini, wah bikin podcast juga gitu. Akhirnya dari situ terus ternyata buku bacaanku juga sama kayak yang Pak Sapardi baca, jadi yaudahlah kita bikin kolaborasi buku bareng gitu. Udah satu frekuensi, ternyata perbedaan umur yang jauh nggak juga jadi kendala gitu. Oke, tapi aku mau tanya sebenarnya siapa sih penulis favorit kamu?
Selain Passapardi tentunya yang apa ya, yang bikin aku beneran pengen punya buku gitu suatu hari nanti itu Enid Blyton, karena waktu SD aku ditodong buku itu sama ibuku, mau nggak mau harus baca. Satu-satunya bentuk refreshing karena dulu nggak dikasih HP, jadi salah satunya ya dengan buku yang bikin aku bahagia. Makanya menemukan jatuh cinta dengan buku tuh dengan Enid Blyton gitu, makanya Enid Blyton sih. Buku yang paling kamu suka dari Enid Blyton? Itu Memburu Kereta Api Hantu. Itu buku pertama yang aku baca yang finally bikin aku pengen bikin cerita yang orang pas baca tuh penasaran dengan bab-bab selanjutnya gitu. Oke, berarti kamu juga suka ya cerita-cerita kayak misteri? Betul, aku suka banget detektif. Karena memang Enid Blyton kan tipenya kayak gitu, kayak Scooby-Doo gitu kan, yang ternyata penjahatnya manusia gitu, bukan hantu. Ya, dan aku mau tanya juga nih, kamu udah bikin podcast, kamu bikin buku juga, buku kamu difilmin pula, kira-kira ada gak sih hal yang belum kamu lakuin? Yang pengen banget kamu lakuin? Yang pengen aku lakuin apa ya? Kemarin tuh waktu ngobrol sama sutradara aku di lokasi syuting, dia juga nanya gitu, "Di kamu bikin apa lagi? Kayaknya semuanya udah gitu." Terus aku kayak, "Apa ya Pak?" Saya jadi mikir juga nih. Kayak saya larinya kecepatan apa ya? Takutnya jadi kayak kelinci yang mau di garis finish ternyata dia capek duluan terus istirahat. Terus aku bilang kayaknya yang bakal aku lakuin setelah ini ya tetap jadi sana aja gitu, tetap nulis, tetap ngelakuin hal yang memang aku mau, bukan yang karena tuntutan dari sana sini. Karena kalau dulu pertama kali nulis Rintik Seduh kan emang hubungannya cuma searah ke aku doang. Kalau sekarang sudah banyak industrinya sudah besar. Aku mau melindungi diriku untuk tetap di circle yang bikin aku senang aja sih. Oke, tapi sebenarnya cita-cita sana tuh apa sih sebelum jadi cita-cita? Nih aku konsisten banget cita-cita dari playgroup sampai masih gagal aja masih pengen jadi dokter. Entah kenapa tuh kayak si sotoy emang dari playgroup gue ditanya kalau bisa jadi apa? Ya yang aku tahu tuh profesi dokter gitu, kayak pengen aja pinter, ngerti gak sih? Kayak ya udah akhirnya ternyata jadi dokter cinta aja cukup lah untuk para pembaca. Oke, itu dalam loh, dokter cinta. Dokter cinta-cintaan. Nyembuhin luka hati ya. Setidaknya membuat mereka ngerasa tidak sendiri lah. Oke, boleh dong dipromosiin buku-buku terbarunya dari sana. Buat kamu yang kesulitan mengungkapkan perasaan, bisa temuin buku ini di toko buku kesayangan kalian untuk kirim ke orang yang mau kalian tuju. Selamat mencoba. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.